Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa TV Dakwah Al-Seru yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada pembahasan materi yang akan kita angkat di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu melakukan amalan yang sifatnya kecil namun padanya terdapat pahala bagi diri kita. Amalan apakah itu? Kita lihat Sahih Al-Bukhari pada hadis ke-2297. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusna syauqin ala tariq fa akhadahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Bainama rajulun, ya, ketika seorang laki-laki yamshi bitariqin, dia berjalan di jalan, ya, jadi ada seorang laki-laki dia berjalan, kemudian dalam perjalanannya itu di jalan wajada gusna syauqin, dia menemukan ranting yang ranting itu terlihat ada durinya, ala tariq, di atas jalan, fa akhadahu, lalu dia mengambil ranting tersebut, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan penjelasan dan pesan kepada kita bahwa mengangkat duri atau hal-hal yang bisa menyakiti pengguna jalan seperti paku dan lain sejenisnya merupakan amalan yang mulia. Barang siapa mampu melakukannya, tentu Allah Subhanahu wa taala dalam konteks hadis ini fasyakarallahu lahu, berterima kasih kepadanya, kemudian faghafara lahu, lalu Allah memberikan ampunan kepada pelaku kebaikan tersebut. Kemudian jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan TV Dakwah Al-Seru yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, penjelasan kedua terkait hadis yang kita dengarkan adalah jangan pernah menyepelehkan amalan yang menurut kita itu kecil. Sebab boleh jadi amalan yang sekecil itu bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu melakukannya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebuah amalan itu sifatnya kecil, namun dia akan mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang istiqomah melakukan hal tersebut, lahumul jannah, maka untuk mereka Allah akan berikan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan melakukan itu karena ikhlas mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin muslimat jemaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, maka jangan sekali-kali kita sepelehkan permasalahan yang sifatnya kecil
kebaikan yang sifatnya kecil, namun daripada permasalahan yang kecil, sifatnya kecil itu, tapi dia mendatangkan kebaikan, akan memberikan manfaat yang begitu besar kepada diri kita ketika kita mampu istiqomah mengamalkan hal-hal kecil tersebut. Ingat, Allah berterima kasih kepada orang yang memindahkan sekecil apapun benda yang mendatangkan bahaya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.